Lagi di mana? Oh, lagi meeting sama ini brandnya, Kak Didi. Sama lawyer juga ya. For your information, Lucinta Luna sekarang nggak mau huru hara, tapi ini adalah the real, bukan kesalahan aku sepenuhnya. Di sini aku akan ya mengadu semuanya dan aku nggak akan takut dengan oknum yang sudah menjebak aku yang sudah dibayar oleh seorang kakek online. Sebut saja dia adalah kakek online yang menjadi public enemy. Selama ini aku udah sabar, selama ini aku udah dimanipulatif sama dia. Sempat ketemu, sampai aku tuh bener-bener kayak merinding. Karena jiwa aku tuh ngerasa kayak, aku udah yakin dia yang ngejebloskan aku, dia yang menjebak aku. Gitu loh, sampai aku tuh trauma berat. Tapi aku akan calm down, calm down, calm down. Terus dia tiba-tiba memanipulatif aku. Itu aku kejadiannya ingat banget waktu ada acara Kak Sela Sokia. Selasokia.co yang pameran baju. Ya aku dipertemukan. Itu aku hampir berantem. Dan yang pertama kali ku ingat itu aku pas lagi acara Keanu premier, gala premier. Padahal dia nggak diundang. Sedangkan Keanu aja mengundang dari pribadi akunnya sendiri. Dan aku di situ aku nanya ada siapa aja gitu, karena aku benar-benar ngerasa aku udah nggak mau ketemu sama dia dan aku udah nggak mau berurusan sama si kakek tubang itu ya. Aku panggil dia seorang Beyonce karena dia nggak suka melihat anak bibit anak bibitnya itu unggul, sukses, dan mendapatkan Grammy Award. Kalau aku nggak mengucapkan terima kasih sama dia, takutnya aku napa-napa. Akhirnya bener kejadian kan, aku dijebloskan, dijebak. Selama ini aku udah diam, diam adalah emas. Selama ini aku udah banyak masukan-masukan dari keluarga Lazuardi, tapi yang namanya hati ngeganjel, memaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa ngerasain di mana pada saat kayak dia tuh udah aku anggap kayak kakak aku pada saat sebelum aku kenal Ria ya. Kalau sama Kak Jevanga aku udah kenal pada saat waktu aku pengen jadiin trainer di Moonlight di situ. Nah setelah itu kan aku sempat dimanajerin sama Kak Jevanga pertama kali. Dan yang kedua, akhirnya pas aku berkenalan sama si Kak Diva pada saat itu sebelum menjadi Adelina Isa Zega. Namanya kan Syahrul Isa, nama lakinya Syahrul Isa. Kalau nama aku kan Muhammad Fatah. Kita deket banget tuh, saling berbagi kasih di Kalibata City. Temen deket banget, kayak aku sama Meli. Aku nggak nyangka aja gitu loh, tiba-tiba dia datang lagi ke kehidupan aku di saat aku udah nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan berkehendak lain, aku udah nggak jadi orang yang rusak lagi, berkeliaran lagi, kayak si Melly Bradley yang sekarang jadi tukang lontong sayur, ya kan? Di sini aku bener-bener dicuci otaknya di brainwash kan aku Gemini, ya, aku zodiak mau percaya atau enggak, tapi aku tuh orangnya gampang banget. Kalau aku di brainwash sama orang dan aku tuh kayak kepelet, kayak aku kayak oh ya juga ya, oh ya juga ya. Sempat aku ada berantem bertengkar sama Kak Jevanga di situ. Disitulah awal mula aku berjaga jarak sama Kak Jeff, sama Kak Didi. Akhirnya aku masuk manajemennya PT Adrena Isazega Adrena Indonesia, bukan Indonesia. Itu sebetulnya udah pelanggaran. Indonesia ya Indonesia, ya, tapi dia mengganti namanya PT Indonesia Zega. Nah, di situ aku masih nurut sama dia. Dan awal-awal dia tuh benar-benar kayak jadi bodyguard aku. Jadi bodyguard aku, gitu loh. Ya kan? Dan aku juga sebetulnya nggak nyaman gitu loh. Kayak misalnya oh, pada saat aku berada di puncak, orang meminta foto sama aku mau. Tapi dia tuh kayak ngerasa kayak jangan terlalu banyak sampai ada salah satu fans yang nangis digentak sama dia. Aku sampai ngomong, Diva jangan kayak gitu kak, kakak kan manajer. Iya tapi dia tuh sampai kayak gini-gini, itu nggak boleh paparazi paparazi. Ya wajar namanya paparazi itu, ya kan. Kalau misalnya dia suka sama orang, kan dia
nggak mungkin ketemu setiap hari kalau aku di mall mana atau di mana. Ini aku aku nih ngomong panjang kali lebar ya dari awal aku berkenalan sama dia sampai aku tuh masuk ke ranah jebakan Batman-nya dia, ya. Ini aku ngomong dulu ya, nanti kalian boleh ngomong. Setelah aku dicuci otaknya, dibilang Kak Jepang nggak seperti ini, Kak Didi seperti ini, feedbacknya nggak ada, begini, begini, begini. Katanya kalau sama si Zega, katanya gampang lah mendapatkan hasil cuan gitu untuk endorsement, untuk ngelobi-lobi para brand-brand owner. Sampai aku pun ya kan belum dikenalkan sama waktu MS Glow masih berdiri. Maaf ya, aku sebut namanya Kak Sandi Purnamasari dan waktu pada sama Rani masih bersatu. Itu kan pada puncaknya itu kan dia baru awal karir. Dia pakai aku sebagai uh, memodalkan aku untuk video klip di Rusia. Ya, di situ dia nggak ada omongan tentang open pembayaran. Ya, dia di situ cuma ngomong di awal, iya nanti kamu aku potong segini ya. Dia nembak. Karena kan dia bilang katanya aku yang nyarin dana. Dia nembak. Pokoknya potongannya gede banget. Dan aku bilang begini, mah kita di Rusia, Kadifa, kita di Rusia itu jangan lama-lama ya, karena aku nggak tahu, aku belum pernah ke Rusia. Dan kita kan bawa 6 orang, bawa Ika Ical sebagai foto videografernya sehari ini waktu itu, karena kan dia bagus banget waktu itu kan, belum pernah kenal Arli. Bawa Stasia Buar waktu aku mesti berteman ya kan, bawa anak-anakannya si Dede Satria yang akhirnya udah mengembangkan karena dia udah dibukakan mata batinnya. Dede Satria itu orangnya baik aslinya, tapi dia karena mungkin ada rahasia yang bikin Dede tuh kayak takut banget sama dia gitu. Aku selalu setiap kalau dia berantem aku selalu misahin. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, setelah aku berkenalan sama Kak Maharani ngomong semua muanya tentang keuangan, tentang apapun itu, tentang video klipnya dan lain-lain, dan aku shock dong apa yang terjadi. You know what ya, kalau uang itu sensitif. Uang itu sensitif. Dia sakit hati karena apa yang waktu Kak Maharani kasih uang ratusan juta untuk modal video klip aku ke Rusia, Moskow, sampai Saint Petersburg itu gede banget. Dan dia mengasih aku, ya pokoknya segitulah. Itu aku ngerasa kayak, ini beda banget, manajer aja tuh nggak sampai segitunya untuk ngambil aku gitu loh. Aku yang bekerja, aku yang kedinginan lagi musim salju, sampai aku bela-belain Jakarta Bandung untuk fitting baju di tempatnya si Gagan Gagan Permana, aku ingat banget ya. Aku udah mempersiapkan karena aku kalau misalnya bikin konten itu aku selalu niat, oke. Okay? Nah, seiring berjalannya waktu Kak Maharani ngomong semuanya, di situ aku langsung jelek, aku jelek banget, jelek. Aku pengen ngomong sama Kak Maharani nggak enak, takutnya nanti Kak Maharani nanti ngomong ke Vega, jadi udah pendam aja, nggak bilang nggak apa-apa, anggap aja sedekah, aku bilang gitu. Tapi aku berpikir, kalau dari Kak Maharani begini, gimana sama nanti para brand owner yang lain? Aku nggak mau kayak gitu. Nah, aku ngomongnya baik-baik pada saat aku lagi sama ex ex my boyfriend ya, si Abbas ya. Aku sekarang udah baikan juga sama dia, sama JJ Justel juga. Aku udah baikan. Aku udah nggak mau ini lagi masa lalu, udah semua. Karena aku udah lupain semuanya. Tapi kalau sama si kakek ini, demi Allah Rasulullah aku kecewa. Dia udah memanipulatif dan dia juga pada saat ketemu di sensi, ya itu aku udah gemeteran tau nggak? Aku udah gemeteran, aku udah mikir, aduh dipermalukan lagi aku udah dijeblosin, aku udah dijebakin. Tapi aku belum punya bukti yang konkret gitu loh untuk semuanya ya kan. Terus tiba-tiba dia deketin aku, bisikin aku, Lun, maafin Mami, Mami itu ya sebetulnya sayang sama kamu, tapi kamunya menjauh. Udahlah yang dulu, yang sekarang. Asal kamu tahu ya, yang ngelaporin BAP kamu itu sebetulnya Gandhi Fernando. Gandhi Fernando, Mister Pajean. Tahu kan Gandhi Fernando? Gandhi Fernando tahu kan? Yang selalu bermain sama Yusuf Hendratno, teman baik aku dulu di
Aku Buwono Teras. Sebutin lagi, yang ngelaporin aku dari mulutnya sendiri Isa Zega, dia bahkan bestie banget tuh sama Isa Zega tuh. Gandhi Fernando dari mulutnya. Itu waktu di acaranya Pak Ridwan Kamil lagi launching R1 Skincare Bu Heni Sagara. Ya udah dong, namanya hati aku ngerasa oh ya udah. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Neng, buka don, unblock mami gini. Hatiku masih mengganjal. Aku bilang begini, Mam, kita udah baikannya udah cukup sampai sini. Ya, aku itu pas pada saat pulang dari penjara, aku itu udah blok Mami, Gaby Vesta, semua-muanya Melly Bradley, semuanya Stasha Bar, dan aku udah report. Jadi kalau udah blok dan report, itu udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi untuk dibalikan. Oh iya udah nomor telepon kamu aja. Mati dah gue. Terus aku bilang, ya udah nanti dia aku DM aja deh pakai ini pakai punyanya enggak sekarang aja dia maksa aku tapi untung pada saat itu aku ditolongin sama Bu Hida yang punya NC Beauty Skincare. Aku langsung pindah tempat duduk. Allah Akbar, Allah masih sayang sama aku. Ya kan? Sampai aku sama Bu Hida aja pergi ke atas makan, diikutin, dikintilin. Usut punya usut, ya. Usut punya usut. Nih aku buka semua, aku bongkar semua di sini ya. Karena aku masih BA-nya SS Skin, Kak Sela Sokia. Dia udah banyak banget jasa sama aku. Dia udah baik banget sama aku. Dia udah ngebantu keuangan aku, perekonomian aku, sama aku. Pokoknya orang yang baik di mata aku ya, Kak Sela. Tapi yang paling utama itu Dr. Reza Gladys, Glavicia Skincare. Aku di BE, aku nggak minta uang, aku minta belikan rumah. Karena apa? Karena aku pengen bangkit. Aku dimiskinkan selama aku di Pondok Bambu. Bayangin, aku nggak punya apa-apa. Seminggu mau keluar, Instagram aku dihilangkan. YouTube aku dihilangkan yang udah 1 juta subscriber. Aku nggak punya apa-apa. Cuma dokter Reza yang tiba-tiba langsung ingin aku. Nah setelah kontrakku udah habis tahun, aku sama MS Glow. Setahun, Kak Sandi Purnama saya dan Kak Maharani. Kemudian udah kontraknya habis tahun, aku sama Kak Sela. Sama dokter Oki juga. 4 orang itu yang baik sama aku. Ya, aku masih ingat jasa-jasa mereka. Dia baik sama aku. Tapi kalau untuk ketemu sama dia, aku tuh bener-bener kayak rasa auranya kayak takut gitu. Kayak ngelihat the demit gitu loh, sumpah. Aku tuh sebelumnya si ambigu dan sampai sekarang aku diem-diem begini, aku masih mencari tahu siapa yang menjebak aku, ya, kok dia bisa menyadap handphone aku, kok dia bisa tahu di mana lokasi aku, kok dia bisa gitu loh bayar polisi. Emang maaf, oknum. Tapi aku udah nggak takut lagi. Aku ngomong begini aku ralat ya, oknum. Aku happy-happy di Bali holiday, ya kan? Karena kan aku capek banyak endosan di Jakarta. Aku sama Abbas, sama Siti Badria, Christian Aba, ketemu sama Dokter Reza Gadi, sama suaminya. Di sana aku holiday bener-bener fresh healing gitu loh. Dapat endosan villa, ya kan? Kalian lihat bukti chattingannya apa yang dikasih sama Gaby Vesta. Dan lu Gaby, kenapa lu dari dulu nggak ngasih chattingan itu? Itu adalah bukti konkret, tau nggak? Bukti konkret pada saat lu itu kan tanggal 9 Februari chattingannya. Gue ditangkap tanggal 11 Februari, bayangin coba. Hah? Gue naik pesawat Garuda pulang malam, ya kan? Sampai Jakarta, apartemen Tamrin City itu kan apartemen yang privacy. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Sampai security aja kok anjing-anjingin. Tiba-tiba langsung buser semuanya banyak banget di sini oknum-oknum. Apa yang terjadi? Nggak ada waktu 1 jam, nggak ada waktu 30 menit, nggak ada waktu 15 menit. Tiba-tiba langsung ke tong sampah. Sedangkan koper aku yang segede gaban aja itu aku mesti taruh di ruang tamu yang mesti ada gemboknya. Nggak dibuka sama sekali. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Bukan penyebaran.
Jadi tolong banget. Bagi aku pengen banget minta keadilan ya. Aku pengen speak up ke semua orang. Biarin aku mau lawan oknum itu nggak apa-apa. Aku masuk lagi pun nggak apa-apa. Karena aku udah pernah masuk. Setahun aku di penjara. COVID pula. Bayangin. Kalau nggak COVID bisa ada kunjungan keluarga. Ini aku nggak ada kunjungan keluarga selama COVID 1 tahun. Semua di-cut. Yang aku tahu cuma nomornya Om Deddy. Aku selalu nelpon Om Deddy di wartel. Aku minta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan Om Deddy di-cut, tau nggak bisa masuk. Nggak tahu punya kuasa apa tuh si Dedemit ke kakek online itu. Masa pada saat aku digerebek itu sekitar jam 2-an. Ya, aku bangun. Aku lihat, apa ya, aku ada security. Aku buka. Setelah dibuka, tiba-tiba langsung rame. Banyak banget. Aku tak terhitung lah. Oknumnya ada berapa banyak. Dan yang kutandain itu adalah, yang BAP aku adalah Ilham Muharom dari Polres Jakarta Barat. Dan kanitnya itu adalah Alan. Bukan Alan mantan gue. Alan. Ya kan? Dan tiba-tiba langsung ke tong sampah. Dan tahu apa yang terjadi? Kamu gak kooperatif. Ambil nggak itu barangnya? Saya nggak mau ngambil. Itu bukan punya saya. Aku lagi sama Abbas. Sama adiknya Abbas. Sama adik iparnya Abbas. Semuanya suruh ngambil. Nggak ada yang mau. Kita nggak ngelakuin. Sedangkan adiknya Abbas sama iparnya Abbas, itu dia udah nungguin di apartemen sebelum kepulangan kita. Siapa yang melempar ke tong sampah? Tong sampahnya itu pas di pintu utama, aku buka. Security mau masuk. Makanya kenapa aku cari bukti konkret semuanya. Aku cari bukti konkret semuanya ya. Bapak yang press release itu ya, pada saat itu ya, dia bawa aku ke ruangan kanitnya dan dia memaksa aku untuk udah bilang aja nanti kalau ada wartawan nanya, bilang minta maaf, jangan sampai terjadi ya akun artis yang mengalami kasus narkoboy. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada saya bersalah demi Allah lillahi ta'ala. Kalau ada apa-apa sama saya, anggap aja aku berjihad di tangan Allah. Anggap aja aku berjihad, nggak apa-apa. Aku seorang pendosa. Ya, demi Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, aku seorang pendosa. Tapi di sini aku mau meluruskannya bahwasanya hukum di Indonesia itu nggak adil. Nggak adil sama sekali. Aku emang depresi. Aku minum Reklona. Aku ngomong sama tuh oknum-oknumnya. Saya depresi, Pak. Saya jadi public enemy. Karena saya emang di manajerin sama si kakek Bopeng. Dia suruh saya huru hara sana sini. Mana ada artis mau temenan sama saya. Wajar dong kalau saya dihujat. Saya depresi, kepikiran. Almarhumah mama saya udah meninggal. Udah nggak aku sama keluarga. Siapa yang waktu itu yang support aku? Mantan aku, Abbas. Disitulah pada saat press release aku dibuka nama detail aku, semuanya file-file aku, pengadilan aku, mereka tumpengan. Pada saat subuh-subuh aku penangkapan itu aku dibawa bukan melalui lobi, aku diborgol, tapi melalui basement mobil. Itu kan berarti namanya udah perencanaan. Allahu Akbar, subhanallah. Omongan aku ini nggak ada yang lebih-lebihkan, nggak ada yang kurang-kurangkan sama sekali. Di sini adalah beneran aku ngomong yang sejujur-jujurnya. Aku berani ngomong karena aku lelaki. Biarin aja mau aku dipukulin, ke mau apa bodoh. Yang penting intinya aku ngomong jujur. Aku emang pendosa. Tapi aku nggak mau bohong. Aku udah berjanji pada diriku sendiri setahun aku di penjara. Aku belajar semuanya. Belajar tentang semua. Oh begini ya hukum di Indonesia. Banyak korban salah tangkap. Banyak korban tukar kepala. Oke, aku belajar itu semua. Dan sekarang terungkap semuanya. Makanya buat Gaby, lu kenapa lu dari awal, kenapa lu nggak ngasih tau gue pada saat gue keluar dari penjara. Gue podcast sama Om Deddy tuh gue pengen ngomong semuanya, tapi gue nggak punya bukti, karena gue masih ambigu. Sempet setelah podcast yang kedua, pas podcast pertama, setelah itu, Om Deddy ngajakin podcast kedua. Karena apa? Dia mau ngebantuin aku.
Dia mau manggil kepala BNN dan semua propam-propam agar apa? Semua oknum-oknum yang ngejebak aku itu biar diusut semuanya. Wallahi lillahi ta'ala. Tanya Om Deddy kalau nggak percaya. Dia mau ngebantu aku. Gimana kalau posisinya kayak aku di kalian, tau nggak? Aku udah di bawah naungan Isa Zega. Cuma gara-gara perkara aku tuh keluar hengkang. Itu pun juga aku keluarnya baik-baik. Tiba-tiba aku balikan lagi. Sama aja. Pangga sakit hatinya dia bukan main. Dia mau menghancurkan aku dengan segala cara. Dia berkubu sama Gaby Pesta, berkubu sama Melly Bradley. Hah? Tangisan aku tuh udah pecah banget pada saat pas temen aku bilang, lu lihat deh postingannya si Gaby Pesta. Gue nggak punya fake account. Gue cuma punya second account. Itu second account pun juga keluarga aku, Lazuardi. Karena aku bisa live sekarang. Aku lihat sebelum 24 jam aku sudah recorder. Aku cari bukti-bukti-buktinya. Bayangin pas press release aku dipermalukan. Aku dipanggil patah, emang aku patah. Ini kan kemauan kamu, kemauan kalian semua. Aku udah mengakui semuanya. Setelah keluar aku bingung kan mau ngapain lagi. Menjahat kau kakek Isa. Kamu bisa kamu kayak gitu sama aku. Kecewa aku sama kamu beneran sumpah. Udah ngambil untung manajer persenannya gede banget lagi. Sempet baikan sama dia. Malah aku yang menyodorkan diri untuk meminta maaf padahal dia sendiri yang ngejebak aku. Kurang tulus apa aku sama dia. Seorang bencong, seorang waria tua ngejebak aku. Tapi aku dengan sendirinya tulus aku minta maaf padahal dia sendiri yang ngejebak aku. Aku mohon banget ya, kalau emang masih ya Pancasila itu berlaku, aku mohon sila sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tolong aku diadili. Aku pengen kupas tuntas, aku pengen up lagi, aku pengen usut lagi. Siapa dalam semua ini? Aku udah maafin Sadega, tapi hukum harus tetap berjalan. Dan aku sakit hati sama oknum yang udah menggebrak meja aku. Dan aku harus dipaksa ngaku. Aku di BAP hampir 12 jam, 24 jam. Dia bilang katanya BAP-nya, kamu harus ngaku. Nggak bisa, orang bukan punya aku. Ayo kita ke sidik jari, susah amat sih. Sidik jari siapa itu yang nyaro? Itu udah perencanaan namanya. Wallahi, itu udah perencanaan. Udah perencanaan. Kenapa aku minta berkali-kali sidik jari, nggak ada yang mau, nggak dibolehin. Semuanya. Polres Jakarta Barat. Dan kenapa secepat itu aku dipindahin ke Polda? Dari Polda aku langsung dipindahin ke Pondok Bambu kelas 1. Bayangin. Karena apa? Biar supaya mungkin aku bakal giring opini pas pada saat P21. P21 sidang pertama. Laki-laki gendut itu datang, Ilham Muharram yang BAP-in aku. Dia bawa semua kartu kertas kosong, ya kan? Dan dia BAP ulang aku yang kedua kali. BAP aku yang kedua kali oknum itu Ilham Muharram. Baik-baikin aku dan dia bilang katanya itu udah dari keputusan dari Abbas, dari mantan manajer aku. Ya udah kalau emang baiknya kayak gitu, aku dipaksa untuk mengakui aja agar supaya hukuman aku ringan. Aku nggak mau di situ. Tetap aku dipaksa karena lusa aku udah sidang. Dan ini juga nanti pas saya 112, bukan 114. Bayangin nggak? Aku dari awalnya bodoh, aku jadi pinter masalah tentang pasal-pasal.
Dan akhirnya aku bingung dong mau gimana. Aku nggak namanya di rutan Pondok Bambu kelas 1, nggak bisa megang handphone, ya kan? Aku harus ngomong gimana. Abbas pun pada saat itu juga nggak bisa dihubungin, ya kan? Setelah aku menandatangani itu, akhirnya aku oke lah. Aku telepon Abbas, Bas, tahu nggak tadi si Pak Ilham datang. Dia bikin BAP ulang. Dia ngeralat semuanya. Dibilang katanya aku harus ngaku biar kuman kamu dengar. Kenapa kamu mau? Demi Allah, wallahi, tanya Abbas. Insya Allah. Di situlah aku tuh bener-bener kayak ngerasa kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok jadi kayak gini? Sampai aku sidang tuh berlangsung selama 7 bulan, tau nggak? Kenapa sidangnya aku lama sampai 7 bulan? Nah, aku nggak ngaku, emang bukan milik aku. Malah aku nyodorin bilang, Pak Hakim, tolong sidik jari, sidik jari. Tes urin aja aku negatif, tapi aku positifnya benzo karena emang aku depresi. Coba kalau kamu minum tolak angin, paramek, minum obat-obat yang di warung, itu kan ada ingredientnya tuh ada benzonya juga. Kenapa aku ditangkep? Kenapa aku dijebak? Kenapa aku dipendem selama setahun? Bayangin. Dan juga oknumnya itu yang nangkep aku itu kan banyak jadi saksi. Semua pertanyaannya beda-beda. Dibilang katanya ada yang di tong sampah tapi di bawahnya. Ada yang bilang katanya di tengah-tengah tong sampah pas duduk-duduk ada di situ ineke-nya alias ineknya, ekstasinya. Dan satu lagi bilang katanya ada yang paling di tong sampah paling atas itu ada kardus Indomie tuh habis masak mie kali pas dibuka itu ada butiran-butirannya. Demi Allah, wallah, wallah nih aku cuma bisa kalian lihat kan pada saat aku waktu Zoom meeting kalau aku sampai ini nggak terjadi corona, kalau sampai nggak terjadi corona ya, face to face aku sama Hakim bisa melihat sendiri muka atau wajah aku. Ini karena kursus posisinya aku di Pondok Bambu, sidangnya sidang Zoom, sidang online, sinyalnya error. Bagaimana aku bisa mengungkapkan semuanya gitu loh. Tahun 2020 adalah masa titik terendah aku, titik terendah aku. Aku dijebloskan, dijebak, tau nggak? Sama seorang sang mantan manajerku sendiri. Salah aku apa? Salah aku apa? Lu boleh hina gue, lu boleh injek-injek gue, lu boleh ngapain aja. Tapi jangan kayak gini caranya. Lu iri banget, lu syirik banget, tau gak? Lu nggak mau ngeliat mantan anak lu, anak didik lu tuh sukses gitu loh. Gue juga punya kehidupan, mimpi gue udah hancur, aib gue udah kesebar, gue difitnah, mental gue udah rusak, gue sakit jiwa tau gak? Gue sakit jiwa tau gak setiap sebulan sekali asal lu tahu nih obat biar gue gak stres kalau gue dihujat. Lihat, gue tuh sampai takut kalau ketemu orang yang misterius, gue takutnya orang suruhan dia atau gimana yang mau nerkam gue. Lu bayangin gimana kisah gue tuh yang trauma seumur hidup tau gak? Baca, baca baik-baik, baca baik-baik, baca baik-baik. Dan setiap hari, sebulan sekali gue harus konsul dengan gue minta surat sertifikat agar apa? Biar aman, tau gak? Gue selama ini sebetulnya nggak mau speak up, tapi setelah si Gaby Vesta ngasih tahu bahwa tanya si manusia laknat itu yang menjebloskan gue, yang menjebak gue.
nggak ada ampun. Gue udah positif vibe selama ini. Gue udah berbuat baik selama ini, tapi untuk masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gue nggak bersalah, tapi kenapa hukuman gue 1 tahun? Gue nggak bersalah, tapi kenapa gue dipendem 1 tahun dan gue dibawa ke rutan dengan status gue itu kena benzo, depresi. Bayangin coba. Lu percuma penista agama, umroh 3 kali, ah, percuma lu nangis-nangis di Ka'bah. Lu nggak mikirin gue. Dosa apa lu bakalan nanti di akhirat? Kita sama-sama pendosa, kita bakal ketemu di neraka nanti. Gue pengen tahu siapa-siapa aja nih yang udah ikut campur dalam kubu-kubu mereka. Tasya udah mengakuinya, dia udah minta maaf sama gue, tapi Tasya nggak sampai segitunya. Dia masih ada rasa hati yang nurani, hati iba. Gaby pun juga sama, dia ngerasa dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas tahu dia diralat supaya dia tuh biar followersnya naik, biar supaya dia tuh ngerasa dia menang. Apa sih powernya gue tuh? Apa gue tuh nggak punya power, gue tuh sama-sama manusia kayak kalian. Mungkin bidang gue atau talent gue, orang tuh suka sama gue, suka sama kualitas kinerja gue, tapi kenapa gue dijahatin pas pada saat gue berada di puncak-puncaknya, tau nggak, sampai gue tuh udah dikontrak TV, tau nggak, pada saat itu tiba-tiba gue plus jahat, tau nggak. Impian gue tuh udah hancur, tau nggak, gue dimiskinkan. Ah, lu kira kehidupan di hutan itu emang gratis? Gue bilanginnya kehidupan di hutan itu, gue berteman sama Roro Fitria, Vitalia Sesa, Ray Utami, ya. Kita saling kok sharing-sharing. Pada saat Vitalia Sesa dipindahkan ke Tangerang, dia tiba-tiba udah pulang duluan. Gue sedih, kok Vitalia Sesa udah pulang. Segampang itu ya, kenapa gue belum? Kok Ray Utami udah pulang, segampang itu kenapa gue belum? Kok Roro Fitria udah pulang, gue kok belum? Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ini ada permainan apa? Kenapa gue dipendem? Apakah gue bakal dipendem lama gitu? Hah? Kalau emang gue punya salah sama lu Zega, Kak Diva, gue tuh masih menghargai lu sebagai kakak gue pada saat kita zaman-zaman dulu main dubsmash bareng, ya kan, berbagi pacar bareng pada saat itu di Kalibata, ya kan. Gue terima kasih lu nganterin gue operasi payudara, ya kan. Kita saling ngebantu, tapi kenapa lu kayak gini nggak bisa ngelihat gue tuh happy gitu loh dengan dunia gue sendiri, sampai gue di adu domba sama Kak Jevanga sama Kak Didi pada saat ulang tahun gue waktu di Plaza Indonesia. Tiba-tiba gue langsung jaga jarak sama Kak Didi sama Kak Jevanga. Itu pun gue juga minta maaf sama Kak Jev, maafin aku ya Kak Jev. Gue dibuat seperti public enemy, dibikin gue seperti kayak orang-orang yang huru hara harus berantem sana sini. Biar apa? Biar mendapatkan algoritma yang baik, endorsement yang banyak. Tapi sebetulnya itu bukan gue nggak bisa kayak gitu, tapi gue dipaksa jadi seperti itu. Gue bayangin, gue suruh nyerang Nikita Mirzani. Kalau gue punya salah sama lu bilang gitu loh, tapi nggak kayak gini caranya. Diva Zega, Diva Zega, gue kenal lu dari zaman Diva Zega. Lu jadi BA-nya Sabun Amorea, lu emang emang punya
impian pengen jadi artis, tapi kenapa pas pada saat sama-sama kita punya mewujudkan impian untuk jadi artis, apa karena gue lebih unggul dari lu pernah bilang sama gue, udahlah mami di balik layar aja, mami jadi manajer kamu aja, tapi kelihatan busuknya, lu pengen lebih unggul dari gue. Udah, udah, lu sekarang udah lebih terkenal dari gue seluruh dunia loh. Terkenalnya apa? Penista agama. Gue muslim, gue pendosa, ya. Tapi gue nggak berani ke tanah suci. Gue mau menghormati. Demi Allah Rasulullah kan kita waktu di tanah suci sama Kasela Sokian nelpon gue pas pada saat Kak Sela bikin travel. Luna mau nggak ikut? Aku sampai ngomong sama Lil Spekem sama Kaniki sama si Bunda. Aku mau, tapi aku mau pakai ihram aja. Karena semua orang Indonesia sudah tahu dan aku juga pasti nggak mau dong dampaknya nanti apa yang terjadi. Tiba-tiba blek, slek, kaget aku kok saya Zega yang datang. Aku loh brand ambassador kesayangannya Kak. Ya aku sangat menyayangkan aja sih gitu loh. Setiap kinerja aku, konten-konten aku selalu boost trending. Aku jadi patung kemarin sampai aku di komplain sama pihak gedung. Itu di TikTok aja tuh yang jadi aku jadi kurang apa coba? Gue kurang feedback apa gitu loh untuk semua brand-brand gitu loh. Gue tuh kalau untuk masalah brand, tanda tangan kontrak, gue tuh bener-bener bertanggung jawab tau gak sih? Inilah kenapa kenapa di saat kayak gini nggak ada yang mau ngundang gue podcast ya gue udah mencoba ngetek Om Deddy. Gue pengen usut semuanya, dalangnya siapa dan oknumnya yang udah berani ngegertak gue dan udah meralat BAP kedua. Emang ada ya? BAP pertama gue itu sesuai dengan omongan gue, ya. Itu diterima sama dia. Tapi tiba-tiba pas mau P21 udah dadakan, itu diubah sama dia diralat. Dan gue disuruh dipaksa untuk mengakuinya itu namanya apa? Demi Allah billahi ta'ala. Mati aku. Habis pikir ya Allah, dunia ini, hukum di dunia ini benar-benar bisa dibeli pakai uang. Untuk untuk Pak Presiden Pak Prabowo tolong banget aku. Ini kasus sudah lama 3 tahun, tapi aku traumanya sampai ke mental. Aku sakit jiwa tau nggak? Aku sakit jiwa loh ini. Tiap malam aku nangis, pelangutan. Setahun lah aku COVID, keluarga nggak ada yang bisa ngunjungin aku. Sampai aku sakit aja, aku harus berjuang sendiri, tau nggak? Lu udah puas kan, Sarul? Udah puas kan? Kak Diva sebagai kakak gue yang dulu. Tapi gue kecewa sama lu, sumpah demi Allah gue kecewa. Dan apa benar yang ngelapor itu Gandhi Fernando? Kalau misalnya nggak bener, berarti lu mengkambing hitamkan, lu cuci tangan. Karena Gandhi Fernando itu adalah bestie lu. Enggak sih ya Allah, semua semua nggak ada jalan yang terbaik gitu loh buat diusut. Gue udah ngetek Gerindra, gue udah ngetek Propam, gue udah ngetek semuanya Polres Barat biar diusut. Nggak apa-apa. Kalau gue mau adu debat, ayo nggak apa-apa. Kalau misalnya gue ya adu debat terus tiba-tiba gue ngerasa kayak dibikin, nggak apa-apa, gue masuk penjara lagi. Yang penting gue ngomong sesuai dengan fakta demi Allah lillahi ta'ala. Dan gue tahu kok banyak korban salah tangkap, banyak korban tukar kepala. Gue berani speak up kayak gini karena apa? Gue udah dewasa, gue udah tua. Orang udah tahu siapa gue. Gue banci. Udah, mas.
Udah nggak ada takut-takutnya lagi. Udah nggak ada takut-takutnya lagi gue. Sumpah. Gue nggak ada backingan. Tapi gue nggak takut sama siapapun. Gue takut sama Allah. Entah habis ini gue klarifikasi. Nggak tahu. Gue dikintilin sama orang yang dikenal. Tiba-tiba gue lenyap. Anggap aja gue jihad di tangan Allah. Gue berjihad. Ya. Gue berjihad. Meskipun gue pendosa. Gue nggak tahu gue masuk masuk surga apa neraka. Gue nggak tahu. Intinya gue udah jujur di mata kalian ya. Gue sekarang sama lawyer gue, sama Kak Didi, Kak Mas dia apa enggak. Lagi mau ngusut lagi, gue mau ngelaporin semuanya. Biarin aja. Sama oknum-oknumnya itu, Ilham Muharram, lo yang udah pernah gebrak meja gue, lo yang udah pernah gentak gue, dibilang katanya gue nggak kooperatif gimana? Bukan barang gue. Lo yang nyuruh gue suruh ngambil tuh inek di tong sampah. Ya gimana gue mau ngambil? Heh, gue pinter kali. Kalau gue ngambil kena sidik jari. Siapa itu yang naruh? Ayo kita ke sidik jari, ayo, ayo. Lo kan punya sarung tangan, pakai sarung tangan lo ambil. Yuk, periksa dicek lah. Siapa? Ini sidik jari siapa? Pakai otak. Dan gue sangat menyayangkan aja sih sebetulnya. Pas gue denger tiba-tiba si Bopeng itu jadi DS kosmetik. Allahu Akbar. Mana gue jadi DS skincare. Sedih gue, nyesek gue. Pasti kalau ada acara ketemu sama dia, gue nggak bisa gue fake depan dia, tau nggak? Hati gue udah tahu yang sebenarnya dia yang ngejebak gue. Dia yang ngejebak gue, dia yang ngejeblosin gue, dia yang seneng tumpengan sama para bencong-bencong. Bayangin, ah, tumpengan, tumpengan lo, dia lo pesta lo di saat gue masuk penjara. Dan polisi belum press release aja, ya. Itu si Sarul Bopeng aja, itu dia udah bikin story. Ayo buat pet promote, ayo buat para endorse. Mami mau naikin 10 kali lipat, ada berita heboh nanti. Nanti akan berita heboh. Itu namanya apa? Polisi aja belum ada berani. Oknum aja belum ada yang berani ngerilis gue. Gue harus tenang, kalau nggak tenang gue bisa gemeteran. Gue gila. Maksud gue udah sakit jiwa. Gue harus rutin ke dokter. Inilah, ini perbuatan lo. Gara-gara lo gue jadi begini. Lo rutin tau nggak? Gue sakit tau nggak? Mungkin ini efek kenapa gue jadi kurus kering kayak gini. Dan gue nggak tahu kenapa akun resmi gue udah setahun ini gue nggak bisa live. Kalau gue live ini mungkin viewernya udah ratusan kali. Ini karena gue nggak bisa live. Ada nggak sih orang IT yang bisa bangunin lagi supaya gue bisa live Instagram di akun resmi gue yang centang biru? Sedih tau nggak? Coba kalian pikir, bayangin orang yang nggak salah, ya, orang yang nggak mempunyai barang ekstasi, tiba-tiba dipaksa untuk mengakui dan dipenjara selama setahun. Bayangin coba. Harta gue habis, gue jual semua itu pada puncak-puncaknya gue, tau nggak? Sampai tiba-tiba langsung gue diganti, gue udah kontrak 6 bulan pada saat itu. Tuh bayangin, bener-bener gue dimiskinkan tau nggak? Tapi ya Allah nggak tidur, gue nggak mau mengotori tangan gue. Lambat laun dia bakal tahu, bukan gue lawannya. Gue percaya sama Kaniki, gue percaya sama instansi-instansi hukum di Indonesia. Meskipun gue benci sama oknum-oknum yang udah ngejebak gue ya, tapi pasti masih ada. Hukum Indonesia itu juga pasti ada yang benar-benar membela keadilan. Tolong adil ya, tolong buka kasus aku lagi. Tolong kepala BNN, kalau kalian kasihan, kalau kalian menonton ini, atau kalian dari saudara kepala BNN, tolong sampaikan, tolong di-share, tolong disebar luas.
kan aku nggak terima, aku kecewa, dan aku sampai saat ini menderita penyakit mental kayak gini gara-gara siapa? Gara-gara junjungan kalian loh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa sih yang terjadi sama gue itu orang terdekat gue sendiri gitu loh. Orang terdekat gue sendiri. Syahrul Isa alias Adriana Isa Vega. Dia yang bikin gue seperti ini. Hidup gue udah hancur, impian gue udah hancur, semua data gue disebarluaskan. Dan untuk oknum, lu kenapa sih tergiur dengan uang yang dikasih sama setan gitu? Lu tahu impactnya apa? Lu punya keturunan, lu lihat nanti ke depannya. Gue cuma bisa mendoakan yang baik-baik ya. Tapi tetap hati gue tuh bener-bener ngerasa sakit. Orang nggak bersalah kenapa gue ditangkap. Sampai gue ya pas pada acara di Polda Metro Jaya, pas pada ada acara pembakaran pemusnahan ya, kasus gembong narkoboy yang paling besar berapa puluh ton dibakar. Itu kan harusnya tahanannya itu ya yang semua personal-personal tahanan itu yang kena. Kenapa gue juga ikut harus berjejer di situ dengan sinar matahari yang terik. Gue harus berdiri di borgol pakai baju oranye, pakai topi, gue nunduk. Dan di situ ada artisnya, ada miss-missannya. Gue inget banget ada Okan Cornelius, ada Angel Karamoy, ada Cika Jessica. Gue di situ dipajang karena apa? Masuk TV Metro TV. Puas. Gue cuma bisa nunduk. Gila ya. Gue dipermaluin kayak gitu. Hah? Gue sama ini udah cukup sabar tau. Kalau kalian mau lihat tuh channel Metro TV waktu gue cinta Luna tuh ada di situ. Udah gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak tahan lagi bener. Gue udah nggak tahan lagi, gue nggak tahan lagi gue. Setiap malam gue nangis mulu tau gak sih. Gue sampai mikir gue kayak nggak percaya gitu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma doa aku satu, ya Allah ungkapin lagi kasus gue, buka lagi kasus gue kayak ini. Gue nggak bersalah, nggak sepenuhnya bersalah. Oke lah kalau benzo gue bersalah, tapi lihat dong, kayak obat-obat warung juga pasti kan ada benzonya. Oh nggak, tapi kenapa gue dipendam selama setahun di situ? Tiap pagi gue bangun, gue ngarit pagi, kerja bakti, nyapu, ngepel. Lu bayangin tidur di ubin kalau malam hujan itu nggak ada hordeng. Lu bayangin selimutnya tipis, gue sampai digigit tomcat. Gue udah ngerasain itu semua. Anggap aja itu adalah penebusan dosa gue. Mungkin waktu gue di luar gue pernah jahat sama orang atau gue sombong. Mungkin pas pada saat gue masuk penjara ini balasan. Mungkin Tuhan mencairkan dosa gue. Makanya gue udah gak percaya lagi sama orang, tau nggak? Kenapa lu dalam pertemanan gue nggak mau lagi percaya sama orang. Biasanya gue kalau nangis kejar kayak gini depan mama, depan oma, depan boy, tau nggak? Cuma karena dia yang bisa ngerangkul gue. Tolong Pak Propam, tolong Pak BNN, Om Deddy, Bang Deddy. Bunda Maya, tolong yang YouTube-nya gede-gede, tolong bantu aku untuk mengospek semuanya, mengusut semua tuntas.
Aku pengen tahu Ilham Muharram sekarang kayak gimana kondisinya. Debat sama aku. 3 tahun aku menunggu semua ini. Eh, Anggap aja di film The Glory ya. Anggap aja di film EV ya. Oh, nggak tahu kalau gue udah ngomong nangis lah. Udah. Sekian, terima kasih. Besok kalau misalnya ini gue mau ke kantor Google, gue pengen minta aktifin supaya gue live Instagram gue yang di akun resmi gue yang centang biru Lucy Manjaitan biar gue bisa live. Gue nggak tahu mungkin ada oknum yang bikin gue nggak bisa live, makanya gue bikin second account biar gue dibungkam mungkin. Semoga kalian screen recorder, kalian share semuanya. Demi Allah lillahi ta'ala ya. Dalam jam 21.05 gue ngomong ya di atas tangan gue. Anggap aja ini adalah kejujuran gue. Kalau kalian percaya syukur, nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Karena gue nggak bawa Al-Quran, gue Muslim ya. Tapi gue berani bersumpah lillahi ta'ala demi Allah. Gue cerita nggak ngadi-ngadi dan ini benar kisah nyata gue. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Tolong bantu aku ya. Tolong untuk kali ini bantu aku. Meskipun aku pendosa. Aku nggak pernah ganggu kalian. Tapi untuk masalah kayak gini, ini ada kaitannya juga untuk orang-orang seperti aku. Kan aku banyak banget ngobrol sama napi-napi yang di rutan. Yang senasib kayak aku. Bayangin. Coba kalau salah satu dari napi itu ada anggota keluarga kalian. Tidak. Itu aja sih pesan moral. Makanya jadilah orang baik. Prinsipnya baik aja dulu sama siapapun. Mau lu jahatin, inget karma berlaku, roda berputar. Ya, jalur langit masih ada. Bukan kita yang mau harus mengotor tangan. Pasti akan ada sebabnya. Akan ada azab. Makasih ya. Aku udahan dulu. Aku udah pening, jadi aku juga harus minum obat. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Demi Allah, manusia laknatullah, manusia laknatullah, manusia laknatullah. Isa Zega, ada Isa Zega. Sahul, Sahul Isa. Gue ketemu sama lu udah 2 atau 3 kali. Gue nice loh, karena gue pikir emang yang lapar bukan lo, tapi si Gandhi. Tapi setelah tahu kejadian ini, benci gue malah makin meningkat 200 kali lipat. Terserah, kalau lu ketemu sama gue nanti di Indonesia, lu mau nonjok gue silakan. Apa? Gue pasang badan. Ya, gue pasang badan. Gue nggak punya backingan. Semoga lu nonton nih ya, karena fake lo banyak. Assalamualaikum.